Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya Santi. Saya siang hari ini akan berbagi mengenai AI dan Natal dengan fokus seri Devosi Advent. Ya, akan ada 4 hal yang akan saya bagikan, yaitu pengertian tentang Devosi Advent, lalu bagaimana mengerjakan seri Devosi Advent ini dengan menggunakan AI, hasilnya, dan juga yang terakhir nanti terkait wow atau peluang dan juga tantangan yang saya dapatkan, dan juga rekan-rekan di dalam tim saya ketika mengerjakan ini. Ya, devosi Advent sendiri adalah sebuah bentuk penghayatan makna Natal yang sejati bagi umat Kristiani. Ini biasanya dilakukan di luar gereja atau di luar liturgi resmi, bisa dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama sebagai persiapan untuk merayakan Natal. Ya, karena ini berupa devosi ya, Minggu Advent, berarti ada 4 minggu yang kita lakukan selama setiap hari, berarti pasti akan ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, membangun relasi dengan Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan dengan lebih dalam lagi. Lalu kita juga tahu di seputar kelahiran Yesus ya ada banyak peristiwa, ada banyak tokoh, dan kita juga bisa mendalaminya. Lalu yang terakhir, ada manfaat untuk kita bisa menemukan makna Natal yang sejati seturut dengan firman Tuhan. Ya, di dalam kami membuat seri Devosi Advent ini, ya, kami menggunakan bahan ya, berangkat dari bahan Renungan Natal 4 Minggu Advent. Ini merupakan hasil dari kerjaan hack tahun ini yang akan kami buat menjadi seri Devosi Advent dalam bentuk teks dan juga audio. Nah, alat yang kami pakai itu ada ChatGPT untuk mengenerate, lalu hasilnya kami translate dengan menggunakan DeepL, dan dari teks untuk menjadi audio kami menggunakan OpenAI Text to Speech. Ya, pasti penasaran kan ya dengan bahan dasarnya? Ya, berikut contoh renungan Natal masa Advent, hasil dari Unhack ya, kita bisa lihat di sini. Ya, untuk cara kerjanya, pertama kami akan mencari referensi gitu ya, devosi harian yang bagus gitu, dan akhirnya kami memutuskan untuk memilih devosi harian dari Rick Warren supaya kami punya ini ya bayangan gitu ya. Lalu setelah itu kami membuat kerangka 7 hari devosi untuk setiap minggunya. Ya, berikut prompt yang kami pakai. Ya, tolong buatkan kerangka 7 hari devosi dengan tema di bawah ini. Ini kami copy paste ya dari tadi renungan yang menjadi bahan dasar kami. Lalu kami meminta AI untuk membuatkan perharinya untuk 1 minggu Advent ini kerangka yang isinya ayat dan inti renungan. Ya, berikut adalah hasilnya masih dalam format bahasa Inggris. Karena kalau berbicara 1 minggu Advent berarti 7 hari. Ya, berikut adalah kerangka yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, dari kerangka tersebut, kami membuat devosi harian berdasarkan gaya penulisan Rick Warren sesuai dengan tema. Dengan prompt yang tertulis di sini, please write me the daily devotional from Rick Warren for day 1 up to 7. Lalu kami copy paste ya 7 kerangka yang sudah dihasilkan di langkah kedua tadi. Lalu hasilnya kami ubah menjadi bahasa Indonesia dengan menggunakan DeepL untuk menerjemahkan, dan dari teks baru kami olah untuk menjadi audionya. Ya, berikut hasilnya Bapak Ibu Saudara untuk devosi hariannya. Ya, jadi formatnya ada hari pertama, ada judul, ayat bacaan, kutipan, lalu isi dari devosi hariannya, dan diakhiri dengan doa. Ya, dari teks tersebut kami membuatnya menjadi audio. Jadi kami menggunakan text to speech, kami kopas di TTS ini ya. Lalu setelah itu kami tidak asal gitu ya, tetapi tetap kami sesuaikan. Jadi untuk bacaan ayat, untuk pasal kami tetap tulis pasal, ayat tetap kami tulis ayat, supaya apa audio yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, penasaran dengan hasilnya? Ya, ini untuk devosi harian untuk teks ya, tadi sudah kita lihat, dan ini adalah untuk audionya. Minggu Advent 1, persiapan hati, devosi hari 1, menerima rencana Tuhan dengan hati yang terbuka. Ayat bacaan, Lukas pasal 1 ayat 26-27 versi AYT. Ya. Pada waktu usia kehamilan Elizabeth berusia. Oke. Silakan Santi. Oke, jadi dari hasil renungan tadi, kita ada ini ya, bisa dilihat 1 minggu Advent, yaitu ada 7 hari. Jadi berikut untuk hari-harinya. Ya. Dan juga dilengkapi dengan audionya hari pertama sampai ke-7. Jadi ini ada 4 minggu ya dengan pola yang sama. Ya, pastinya di dalam prosesnya ada bagian yang menarik.
Jadi kami menemukan wow di sini ya sebagai peluang juga bahwa AI itu membuat persiapan Natal menjadi lebih baik dalam artian alkitabiah, variatif, menarik untuk bisa mendalami makna Natal yang sejati. Ya, pastinya juga ada tantangan. Yang pertama tantangannya apa? Kami perlu persiapan yang baik sebelum memakai AI, pastinya dari ide, referensi, prompt dan lainnya. Lalu juga pengolahan hasil AI, sekalipun AI menolong tetap harus diolah lagi dengan teliti. Dan yang terakhir adalah kami tetap perlu meningkatkan wawasan dan skill supaya bisa memanfaatkan AI dengan maksimal. Ya, selain dari dibuat devosi harian ya dengan teks audio, kami juga membuatnya menjadi renungan anak bergambar. Jadi bisa dilihat di sini dan juga ada renungan dengan disertai buku panduannya. Ya, ini sangat-sangat berguna sekali untuk menolong sekolah minggu. Ya, sekian sharing dari saya, kiranya boleh menjadi berkat. Saya, Ibu Linda, peserta Unhack kemarin, kemudian juga AI Talks. Lalu saya mulai sejak itu saya baru pertama coba menggunakan AI dengan membuat dengan Canva. Ya, ini project saya next dengan tim waktu itu kita itu dari video. Ya, ada video itu klip bagian potongan video cerita tentang kelahiran Yesus. Lalu didapatkanlah transkrip teks itu dari video itu dengan setelah ada proses berapa kali proses, ada timestamp, kemudian dapat transkrip teks. Lalu dari transkrip teks itu, next kita coba dengan menggunakan tools itu ChatGPT. Dan ini saya pakai Bing. Saya minta, saya sampai promnya, tolong buatkan artikel dari transkrip video di bawah ini. Artikel ini untuk anak-anak dengan gaya bahasa yang dimengerti, singkat dan jelas. Ya, transkrip yang tadi itu saya lampirkan di prom itu. Dan ini hasilnya Bing menjawabnya atau ChatGPT jawab berikut ini adalah artikel yang saya buat. Nah, ini ada 7 artikel yang didapatkan. Pertama, kisah kelahiran Yesus. Next, lalu yang kedua, malaikat Gabriel menyapa Maria. Next, artikel ketiga, Maria mengunjungi Elizabeth. Ya, next. Ya, Yusuf dan ya lalu malaikat memberitahukan para gembala. Jadi ada 7 artikel yang saya dapatkan. Sebenarnya dari artikel ini, dari tiap-tiap artikel kita bisa kembangkan dia lagi menggunakan ChatGPT atau Perplexity dan kemudian mengaplikasikan ke Canva. Lalu jadi hasil yang tadi saya buat artikel-artikel itu setelah hasil dari ChatGPT, saya buatkan menggunakan Canva. Lalu ada gambar-gambar yang tadi kalau dilihat oleh Bapak Ibu, saudara-saudara, itu saya menggunakan generate gambar dari image ajaib di Canva. Jadi seperti itu, Jan. Bagi saya ini sesuatu yang baru dan ini Natal yang luar biasa untuk tahun ini karena bisa menolong saya bisa membuat sesuatu yang terbaru di gereja atau jemaat di mana saya melayani sebagai guru sekolah minggu. Jadi wow, bagi saya bekerja dengan IA itu amazing, mengasihkan dan dipermudah. Jadi yang awalnya saya harus cari gambar di Google, kemudian saya copy paste, kemudian dengan banyak cara yang lama, tapi dengan menggunakan AI tertolong sekali. Dan bersyukur setelah menggunakan terlibat dengan Sabda dalam AI ini, banyak hal yang saya kerjakan. Ya, mungkin itu saya terima kasih. Yang pasti ada tantangan. Rekan-rekan tadi sudah membuktikan bahwa mereka juga bisa menggunakan untuk menyampaikan kabar baik dengan lebih efektif lagi menggunakan teknologi yang terbaru. Ya, bagaimana Bu Yulia? Ibu Yulia juga dapat wow-nya? Wow. Iya, wow sekali. Karena terkhusus teman-teman ini kan nggak semuanya programmer ya. Tapi alat itu sangat menolong untuk mereka yang awam sehingga mereka bisa membuat karya tidak kalah seperti orang-orang yang sudah ahli di media gitu ya.